menyediakan energi nantinya itu akan dapat menggabungkan karbon dioksida dan juga air sehingga nantinya menghasilkan glukosa atau gula. Nah, unit glukosa ini nantinya akan terhubung di dalam rantai panjang untuk dapat membentuk selulosa atau komponen utama serat kayu. Jadi, dengan adanya penggabungan karbon dioksida dan juga air akan menghasilkan glukosa, dan unit-unit glukosa ini nantinya akan dapat membentuk selulosa seperti itu. Dan selulosa ini merupakan komponen utama dan sangat penting. Jadi, jika suatu pohon tidak memiliki selulosa, maka nantinya pohon tersebut itu akan mengalami kecacatan atau tidak akan berlangsung hidup seperti itu, karena memang sifat selulosa sendiri itu merupakan sifat yang kuat dan keras, sehingga dengan adanya selulosa maka pohon kayu tersebut itu akan mengalami pengerasan seperti itu. Dan jika tidak akan selulosa maka suatu pohon tersebut itu tidak akan tumbuh, maksudnya kayu itu tidak akan dapat terbentuk seperti itu. Next. Nah, terus tumbuhan penghasil kayu ya. Nah, tumbuhan penghasil kayu ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama yaitu tumbuhan tersebut itu bersifat vaskler. Maksud dari bersifat vaskler itu ialah tumbuhan tersebut memiliki jaringan pengangkut, yaitu berupa jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Yang kedua yaitu tumbuhan tersebut bersifat perennial, artinya berumur beberapa tahun. Jadi yang membedakan tumbuhan penghasil kayu dengan tumbuhan non kayu itu, tumbuhan penghasil kayu itu dapat berumur beberapa tahun saja, bukan dalam hitungan bulan atau hitungan musiman seperti itu. Nah, terus yang ketiga, tumbuhan tersebut dapat hidup dari tahun ke tahun dan mempunyai batang. Dan yang keempat, tumbuhan tersebut itu mengalami penebalan sekunder, artinya mempunyai batang yang terus bertambah. Jadi yang membedakan antara tumbuhan penghasil kayu dan tumbuhan biasanya atau tumbuhan non kayu itu, pada tumbuhan non kayu itu pertumbuhannya pada jaringan primernya saja atau bertambah tingginya saja. Akan tetapi untuk tumbuhan penghasil kayu itu ada juga pertumbuhan primernya atau pertumbuhan tingginya dan juga pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan pada lingkar batangnya gitu. Jadi setiap tahunnya nantinya pertumbuhan dari batang kayu itu akan terus mengalami pembesaran. Next. Nah, apabila ditinjau dari jenis macam-macamnya, tumbuhan berkayu itu dapat dikelompokkan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah pohon, yang kedua adalah semak atau perdu, dan yang ketiga adalah liana berkayu. Yang pertama adalah pohon. Nah, pohon ini merupakan tumbuhan berkayu yang paling utama gitu, yang paling diutamakan. Dan pohon ini merupakan tumbuhan berkayu dengan tinggi itu paling sedikit pada saat dewasa mencapai 7 meter. Dan biasanya hanya mempunyai batang pokok tunggal. Nah, batang pokok tunggal ini contohnya yaitu seperti ada Tectona grandis atau pohon jati, terus ada juga pohon kelapa, dan masih banyak lagi ya. Terus kedua ada semak atau perdu. Nah, semak atau perdu ini pada macamnya itu dikategorikan sebagai tumbuhan berkayu yang memiliki tinggi kurang dari 7 meter. Jadi yang membedakan antara pohon atau semak ini itu, kalau pohon tingginya lebih dari 7 meter, kalau semak tingginya kurang dari 7 meter. Kalau pohon hanya memiliki satu batang pokok tunggal saja, kalau semak ini memiliki batang pokok yang lebih dari satu. Gitu. Terus yang ketiga adalah liana berkayu. Liana berkayu merupakan tumbuhan memanjat yang menggunakan alat tertentu, yaitu berupa akar kait untuk tegak atau berdiri. Contoh misalnya adalah rotan. Next. Nah, berikut ini beberapa contoh dari tumbuhan kayu berdasarkan macam-macamnya ya. Yang pertama ada Tectona grandis atau pohon jati, itu masuk ke dalam tumbuhan berkayu kategori pohon. Terus sampingnya ada tumbuhan asoka, itu masuk ke dalam kategori perdu. Dan yang bawahnya itu ada liana anggur yang masuk ke dalam kategori liana berkayu seperti itu. Next. Nah, dari segi pentingnya tumbuhan berkayu itu memberikan berbagai macam manfaat untuk kehidupan manusia. Contohnya saja misal tumbuhan berkayu tipe konifer. Nah, tumbuhan berkayu tipe konifer ini merupakan jenis tumbuhan berkayu yang memiliki daun lancip ya. Contohnya seperti ada pinus, terus ada cemara laut, dan masih banyak lagi. Nah, misal
tumbuhan berkayu tipe konifar ini nantinya akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Dengan jenis konifar ini cukup baik sebagai bahan baku macam-macam industri pengolahan. Selain itu juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, berdasarkan jenis-jenis kayu di dunia ini dijadikan sebagai standar atau pedoman di dalam kegiatan identifikasi kayu. Nah, jadi di skala internasional ya, untuk jenis kayu itu diidentifikasi dan dijadikan standar atau pedoman itu ada dua. Yang pertama yaitu kayu softwood atau kayu lunak, dan yang kedua adalah hardwood atau kayu keras. Nah, softwood ini merupakan kelompok jenis kayu daun jarum. Softwood ini merupakan bagian dari tumbuhan berkayu yang memang banyak ditemui di daerah subtropis atau di benua Eropa ya, dan beriklim sedang. Atau kalau di tropis itu biasanya di daerah-daerah pegunungan. Nah, di Indonesia sendiri contoh dari kayu softwood ini ialah seperti kayu pinus, terus ada kelompok agatis, jamuju, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk kayu jenis hardwood atau kayu keras, ini itu biasanya digolongkan ke dalam jenis kayu daun lebar dan merupakan bagian dari tumbuhan berkayu yang memang banyak ditemukan di daerah yang beriklim tropis atau di hutan tropika. Khususnya ialah di Indonesia seperti ini ya. Dan contoh dari kelompok kayu hardwood ini misal seperti kayu jati, terus mahagoni atau kayu mahoni, ada juga kayu meranti, matoa yang merupakan pohon endemik Papua, dan masih banyak lagi. Jadi berdasarkan dua penjelasan ini ya, yang paling mudah dimengerti itu bahwa softwood itu merupakan kayu lunak atau kayu daun jarum yang ditemui di daerah beriklim subtropis, sedangkan hardwood merupakan kayu keras yang atau kelompok jenis kayu daun lebar yang ditemui di daerah tropis seperti itu. Next. Nah, sedangkan berdasarkan tipe pertumbuhannya seperti yang saya sebutkan tadi, pohon ini memiliki dua keadaan ketika menjadi dewasa atau besar. Jadi pada saat pohon dewasa itu nantinya ada dua jenis berdasarkan pertumbuhannya. Yaitu yang pertama pertumbuhan meninggi dan yang kedua adalah pertumbuhan menebal. Nah, pertumbuhan meninggi ini merupakan sebuah pertumbuhan pada titik tumbuh apikal. Nah, titik tumbuh apikal ini berada pada bagian pucuk suatu tumbuhan atau bertambah panjangnya batang yang disebut dengan pertumbuhan primer atau apikal. Sehingga pertumbuhan meninggi ini biasa disebut dengan pertumbuhan tinggi ya, pertumbuhan tinggi dari suatu tumbuhan tersebut gitu. Jadi semakin waktu, semakin saat suatu tanaman atau tumbuhan tersebut itu akan terus bertambah tingginya. Sedangkan untuk pertumbuhan menebal merupakan pertumbuhan dari kambium lateral yang ada di dalam batang suatu pohon untuk dapat menambah diameter pohon atau batang pokok yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Jadi yang membedakan bahwa pertumbuhan primer atau apikal itu pertumbuhan tingginya, sedangkan pertumbuhan sekunder atau lateral itu pertumbuhan pembesaran pada diameter batang kayunya itu. Next. Nah, identifikasi dari kayu itu secara umum ada dua macam ya, identifikasi secara makroskopis dan juga identifikasi secara mikroskopis. Nah, di mana identifikasi dari kayu ini nantinya akan bertujuan untuk kita dapat mengenal jenis-jenis dari kayu dan juga kita dapat membedakan antara jenis yang kayu yang satu dengan kayu yang lainnya dengan menggunakan identifikasi tersebut. Nah, ada dua kepentingan ya yang dapat dicapai guna untuk melakukan identifikasi dari kayu. Nah, kepentingan yang pertama yaitu kepentingan secara ilmiah, di mana kepentingan tersebut itu untuk dapat membedakan jenis-jenis kayu yang satu dengan kayu yang lainnya secara teliti. Dan biasanya secara ilmiah ini dilakukan untuk penelitian-penelitian khusus ya, oleh para ilmuwan atau untuk biasanya mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Nah, sedangkan dalam bidang perdagangan, nantinya pembeli dan juga konsumen tidak akan dapat keliru untuk memilih suatu jenis kayu yang diinginkan. Sehingga dengan melakukan identifikasi kayu, saat terjadi transaksi jual beli nantinya antara pedagang dan juga konsumen itu tidak akan mengalami kekeliruan di dalam pembelian kayu tersebut. Next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, bahwa untuk
identifikasi dari kayu itu terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi secara makroskopis dan juga identifikasi secara mikroskopis. Nah, nah untuk identifikasi secara makroskopis itu contohnya seperti identifikasi dari baunya, terus identifikasi dari warnanya, identifikasi dari teksturnya, identifikasi dari kilapnya, dan masih banyak lagi ya identifikasi secara makroskopis. Nah, misal ngambil contoh identifikasi warnanya. Apabila misal kayu jati sama kayu meranti itu disandingkan ya, kita dapat mengetahui jenis kayu tersebut dengan mengidentifikasi warnanya. Contohnya seperti kayu jati, kita dapat mengetahui bahwa kayu jati itu memiliki warna yang putih dan juga terang. Sedangkan untuk kayu meranti itu memiliki warna yang cenderung merah muda pucat. Sehingga apabila dua jenis kayu tersebut itu disandingkan, maka kita dapat mengetahui yang mana yang termasuk kayu jati dan yang mana yang termasuk kayu meranti. Terus misal apabila diidentifikasi berdasarkan teksturnya antara kayu jati dan juga kayu sengon. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa kayu jati itu memiliki tekstur yang halus dan juga padat. Sedangkan untuk kayu sengon sendiri itu teksturnya itu lumayan halus dan juga kasar. Sehingga kita dapat mengetahui nih mana yang termasuk ke dalam kayu jati dan mana yang termasuk ke dalam kayu sengon berdasarkan teksturnya. Nah, akan tetapi kita dapat melakukan identifikasi secara makroskopis itu untuk seluruhnya, bukan hanya misal identifikasi berdasarkan baunya saja, tidak. Kita harus mengidentifikasi semuanya, yaitu bau, warna, tekstur, kilap, seperti itu. Agar nantinya identifikasi dari kayu tersebut itu memang menghasilkan hasil yang konkret seperti itu dan minim akan adanya error atau kesalahan. Nah, sementara untuk ciri mikroskopis itu merupakan ciri kayu yang memang hanya dapat diketahui dengan bantuan alat mikroskop. Nah, biasanya itu dengan bantuan mikroskop atau kaca pembesaran, yaitu dengan 10 kali pembesaran. Contohnya seperti kita dapat mengetahui susunan dari pori-pori kayu tersebut. Ada juga susunan dari jaringan parenkimia serta juga saluran resin dengan mengidentifikasi melalui ciri mikroskopisnya. Next. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan topik pertama ya teman-teman, yaitu pembahasan lingkar tahun kayu. Next. Nah, seperti yang memang saya singgung tadi sebelumnya bahwa sifat pertumbuhan pohon itu ada dua ya, pertumbuhan primer atau pertumbuhan ke atas dan juga pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan diameter batangnya. Nah, melalui sebuah proses dari adanya perbanyakan sel dan juga pembentukan lapisan kulit yang baru di sebelah dalam kulit yang lama, maka terjadi pertumbuhan. Jadi, untuk pertumbuhan diameternya nantinya di dalam kulit yang lama di sampingnya nanti akan terbentuk lapisan kulit yang baru gitu. Sehingga diameter dari kayu tersebut itu juga akan terus bertambah. Nah, batas yang tegas antara lapisan kayu yang satu dengan kayu yang lainnya ini nantinya akan menimbulkan sebuah gambar pada penampang lintang batang pohon yang menyerupai lingkaran-lingkaran dari yang kecil sampai dengan yang besar yang disebut dengan lingkar tumbuh. Nah, apabila suatu lingkar tumbuh itu dibentuk dalam jangka waktu 1 tahun, maka lingkar tersebut disebut dengan lingkar tahun, seperti itu. Jadi, penggabungan antara lingkar tumbuh yang ada pada batang kayu suatu pohon, dalam kurun waktu 1 tahun, maka lingkar tersebut disebut dengan lingkar tahun. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh ya, merupakan contoh dari diameter kayu, diameter lingkar tumbuh kayu dan juga lingkar tahun kayu. Nah, coba perhatikan ya teman-teman karena ini nantinya akan berlangsung kepada penugasannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk bagian kulit batang tersebut yang berwarna coklat pekat ya, yang berwarna pekat itu menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi pada musim kemarau, seperti itu. Sedangkan untuk yang berwarna lebar terang, bukan yang pekat itu merupakan pertumbuhan yang terjadi pada musim penghujan. Nah, sehingga berdasarkan perbedaan warna tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan kayu tersebut itu terjadi karena adanya perbedaan musim. Dan
perbedaan kecepatan pertumbuhan xilem sekunder sehingga nantinya terbentuk lingkar tumbuh tersebut. Nah, kita kupas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang berwarna terang itu menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi pada musim penghujan. Nah, mengapa warnanya terang dan mengapa melebar ya, lebih lebar jika dibandingkan dengan yang pekat? Nah, karena pertumbuhan yang berwarna terang ini itu merupakan pertumbuhan xilem sekunder yang lebih cepat. Jadi lingkar tahun itu terbentuk juga lebih lebar, tetapi warnanya sedikit pudar. Sedangkan untuk yang berwarna pekat yang terjadi pada musim kemarau itu suatu proses di mana air yang diserap oleh tumbuhan melalui pembuluh angkut xilem lebih sedikit, sehingga lingkar tahun yang terbentuk lebih sempit atau kecil, tetapi warnanya lebih gelap. Jadi lebih mudahnya seperti ini ya kesimpulannya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan yang berwarna pekat itu dan yang sempit itu terjadi pada musim kemarau. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang pada musim kemarau kan kondisi air sangat sedikit, sehingga air yang diserap oleh tumbuhan tersebut itu juga akan sedikit, sehingga pertumbuhan dari diameternya juga akan mengecil atau sedikit seperti itu. Dan dicirikan dengan warnanya yang pekat. Sedangkan untuk yang musim penghujan, otomatis air yang diserap oleh tumbuhan tersebut itu kan akan banyak, sehingga nantinya proses pertumbuhannya juga akan semakin cepat dan dicirikan dengan warnanya yang memudar. Sehingga karena adanya perbedaan musim tersebut, maka dapat dicirikan ya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berwarna pekat itu pada musim kemarau, yang berwarna pudar itu pada musim penghujan. Sehingga apabila disatukan yang pekat satu, yang pudar satu, atau yang musim kemarau satu, yang musim penghujan satu, maka itu dapat disimpulkan bahwa dalam diameter tersebut itu dalam kurun waktu 1 tahun. Seperti itu. Jadi kita dapat mengetahui umur suatu pohon tersebut berdasarkan lingkar tahunnya ya. Misal kita hitung yang pekatnya saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti umur dari sebuah pohon tersebut atau lingkar tahunnya itu kurang lebih selama 10 tahun. Ingat ya, satu pekat, satu pudar itu dihitung 1 tahun. Seperti itu. Satu pekat, satu pudar dihitung 1 tahun. Bukan satu pekat 1 tahun, pudar 1 tahun, bukan. Satu pekat, satu pudar itu 1 tahun. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan terkait perhitungan lingkar tahunnya? Atau lanjut? Halo, bagaimana teman-teman? Ada yang masih kurang paham? Lanjut, next. Lanjut, Kak. Oke, kalau sudah paham ya tentang perhitungan lingkar tahun yang saya jelaskan tadi, mungkin teman-teman bisa nih raise hand atau menjawab berapa umur atau lingkar tahun dari batang kayu ini. Ayo teman-teman bisa raise hand ya. Ya, silahkan Friska. 15 mungkin, Kak. Ya, mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin menjawab juga. 15, Kak. Oke. Ya, jadi betul ya teman-teman, untuk lingkar tahun atau umur dari kayu tersebut itu kurang lebih selama 15 tahun. Next. Selanjutnya untuk fungsi kayu di dalam batang. Next. Nah, kayu di dalam batang ini dapat dibentuk oleh pohon untuk menjalankan 3 fungsinya ya. Yang pertama sebagai penyangga dan juga sebagai penguat tajuk. Yang kedua sebagai saluran air dan zat hara yang diserap akar menuju daun. Dan yang ketiga merupakan tempat penyimpanan sementara dari hasil fotosintesis yang diperlukan untuk kehidupan suatu pohon. Next. Selanjutnya adalah identifikasi dari kayu. Next. Nah, melalui sebuah kegiatan identifikasi dari kayu, kita dapat membedakan tiap-tiap jenis dari kayu ya, yang terutama seperti
memang kayu-kayu yang telah diketahui sampel-sampelnya dan dikoleksi oleh lembaga-lembaga akademik, contohnya seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, terus ada juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, maupun juga perguruan tinggi yang memiliki bidang keilmuan kehutanan. Next. Selanjutnya adalah topik tentang jenis karakter dari kayu. Next. Jadi terdapat dua jenis karakter kayu yang sangat berbeda ya, yakni yang pertama kayu daun lebar dan juga kayu daun jarum. Nah, tentunya kedua karakter kayu ini itu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Akan tetapi komponen-komponennya tetap sama, yakni ada pembuluh, ada penampang, hingga ciri-ciri mikroskopisnya. Jadi antara kayu daun lebar dan juga kayu daun jarum ini itu memiliki keunikan dan karakter masing-masing ya teman-teman, akan tetapi komponen yang ada di dalamnya itu tetap sama, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada teman-teman, ada yang tahu nggak perbedaan dari kayu daun lebar dan juga kayu daun jarum? Oke, Berta, silakan. Kalau daun lebar itu biasanya ditemukan di daerah tropis atau hutan tropika, terus jenisnya hardwood, terus menjari, daunnya lebar, berat, dan besar. Kalau jarum itu biasanya ditemukan di daerah subtropis atau pegunungan, bentuknya silindris, daunnya kecil runcing, dan jenisnya softwood. Ya, mungkin teman-teman yang lainnya ada juga yang ingin menyampaikan. Silakan Jessica. Nambahin aja Kak, kalau yang softwood itu contohnya kayak pinus sama agatis, kalau hardwood contohnya kayak jati, mahoni sama meranti. Ya betul ya, memang yang disampaikan oleh Berta dan juga Jessica ya, bahwa ciri mudahnya itu untuk kayu daun lebar itu tergolong ke dalam jenis hardwood, dan juga untuk kayu daun jarum itu masuk ke dalam softwood, seperti itu. Next. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan nih, atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang materi yang saya sampaikan tadi sebelum masuk ke bagian penugasan. Atau mungkin lanjut dulu ke bagian penugasan. Oke, tujuan dari praktikum ini ialah mahasiswa dapat mampu mengidentifikasi jenis kayu dengan melihat anatomi kayunya. Next. Alat dan bahan, next. Nah, karena kita dalam pandemi seperti ini teman-teman, jadi seluruh kegiatan diharuskan online, maka alat dan bahan yang diperlukan cukup laptop, alat tulis, dan juga internet. Next. Next. Nah, ini untuk penugasannya ya. Yang pertama, penugasan ini itu dilakukan secara berkelompok yang dibagi pada pertemuan minggu lalu, seperti itu. Jadi bukan individu ya. Penugasannya itu dilakukan secara kelompok. Dan nanti yang mensubmit jawabannya itu cukup satu orang saja, seperti itu. Yang mensubmit cukup satu orang saja, yang lain cukup mark X down sama sebutin kelompoknya, seperti itu di chat pribadi ya, mark X down sama sebutin nama kelompoknya saja. Yang pertama, mengidentifikasi bagian kayu yang dapat dilihat pada gambar. Jadi kalian bisa cari nih di internet tentang gambar seperti itu, gambar lingkar tahun kayu yang memang jelas ya. Kalian bisa cari di internet, atau mungkin di daerah sekitar kalian terdapat nih kayu yang memang memiliki lingkar tahun yang jelas juga bisa. Jadi sumbernya bisa dari lingkungan sekitar atau juga bisa dari internet, seperti itu. Setelah itu, kalian identifikasi bagian-bagian dari kayu. Misal bagian-bagian dari kayu itu mana yang bagian termasuk pertumbuhan pada musim kemarau yang saya sebutkan tadi, terus pertumbuhan pada musim penghujan, terus menghitung lingkar tahunnya, seperti itu. Kalian identifikasi juga bagian-bagian dari kayunya. Next.
Setelah kalian identifikasi bagian-bagian dari kayunya, maka langkah selanjutnya menggambar sketsa makroskopisnya. Jadi setelah kalian identifikasi kerjakan ya, kalian dapat gambar sketsa makroskopisnya seperti pada gambar tersebut. Gitu. Jadi gambarnya bisa di kertas, terus nanti difoto, terus dimasukin ke laporannya. Seperti itu. Gambarnya nggak perlu bagus, yang penting cukup jelas ya. Ini gambar secara sketsa makroskopisnya saja, ini gambar saja ya, nggak usah pakai penjelasan juga nggak apa-apa. Next. Nah, yang ketiga, kalian kasih penjelasan atau pembahasan tentang perbedaan kayu daun lebar dan juga kayu daun jarum. Dan yang keempat, kalian dapat identifikasi melalui ciri umum. Nah, misal kalian ngambil jenis kayunya kayu jati ya. Jadi di pembahasan keempat kalian identifikasi ciri umum dari kayu jati tersebut. Nah, untuk sampelnya kalian cukup nyari satu aja, nggak usah hardwood satu, softwood satu, nggak usah. Bebas milih satu, mau hardwood boleh, mau softwood boleh. Seperti itu. Next. Oke, teman-teman, itu untuk penugasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penugasannya? Nah, untuk template laporannya sudah dapat kan untuk template-nya minggu lalu? Atau belum dapat? Belum, Kak. Oh, belum.